Nah karena itu Undang-Undang Dasar ini setelah mendapatkan perbaikan kemarin, mungkin masih ada kekurangan di sana sini, mengapa tidak diperbaiki lagi? Di dalam itu Sabta Marga TNI setia kepada Undang-Undang Dasar 45, itu kan tidak ada kata-kata setia pada Undang-Undang Dasar 45 perubahan. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Salah satu perdebatan terpanas terjadi pada akhir 1999 atas nama reformasi. Hukum tertinggi di negara ini Undang-Undang Dasar 45 diutak-atik. Jadi itu dulu ketika reformasi sedang bergejolak, dimotori oleh adik-adik mahasiswa se-Indonesia, juga mendapat dukungan dari kalangan masyarakat yang sangat luas. Memang dari 5 atau 6 agenda reformasi, yang pertama-tama itu adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa? Karena itu kita dulu ada semacam pengertian bersama Undang-Undang Dasar yang asli itu cukup, tetapi memang dengan perjalanan waktu menjadi tidak lagi komprehensif, tidak lagi bisa kebutuhan Indonesia modern. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 menuai protes. Namun tetap saja, pada sidang umum MPR bulan Oktober 1999, konstitusi negara ini diamandemen. Pertanyaannya adalah, apakah rakyat tahu tentang hal ini? Apa sih yang kamu tahu tentang amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45? Amandemen keempat, ada ya? Saya nggak tahu tuh amandemen udah sampai keempat kalinya. Tapi kamu tahu ada perubahan dalam Undang-Undang? Tahu sih, pernah terakhir 2003 ya kalau nggak salah ya. Kamu tahu tentang amandemen Dasar Undang-Undang 45 yang keempat kali? Yang 4 kali sih kurang begitu tahu ya, cuman yang pertama kedua itu tentang pembebasan demokrasi kan. Demokrasi negara Indonesia itu yang udah disahin sama Undang-Undang Dasarnya, emang udah ada di pemerintahan, udah disahin sama pemerintahan Dasar amandemen itu. Bapak familiar tidak dengan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen 4 kali? Kurang mengikuti karena tidak melihat, biasanya sebatas selintas judulnya aja, tapi substansinya tidak memahami. Meski telah berjalan selama 6 tahun, masih ada rakyat yang tidak memahami perubahan konstitusi negara ini. Sejak memasuki era reformasi, mulai tahun 1999 hingga 2002, Undang-Undang Dasar 1945 telah 4 kali diamandemen. Semandemen berbagai perubahan yang signifikan terjadi pada Undang-Undang Dasar 45. Batang tubuh bertambah menjadi 20 bab, 73 pasal dan 194 ayat. Sementara aturan peralihan berkurang menjadi 3 pasal dan aturan tambahan menjadi 2 pasal. Selain itu, bagian penjelasan telah dihilangkan. Satu-satunya yang tidak berubah adalah bagian pembukaan karena dianggap sebagai jati diri bangsa. Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada batas yang mana yang boleh diamandemen.
saya mengatakan tidak ada batas, tiba-tiba mereka membuang begitu saja penjelasan. Penjelasan itu kan satu rangkaian dari batang tubuh dan pembukaan, ya kan? Bahwa dokumen konstitusi Undang-Undang 45 itu terdiri daripada pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. Tapi penjelasan dibuang begitu saja. Ya, setelah di amandemen seperti ini menjadi tanpa batas, bisa seluas-luasnya yang berlaku ya sekarang ini, karena di dalam amandemen, baik isi amandemen maupun suasana kejiwaan dalam mengatur amandemen ini adalah kebebasan yang diutamakan. Jadi dengan demikian seperti kita lihat sekarang begitu banyaknya partai, ya kan, agama pun akan menjadi banyak. Sebuah kepercayaan yang di negara asalnya saja tidak dianggap agama, di sini kan sekarang dianggap agama. Banyak pihak tidak sepakat akan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Perubahannya dianggap tidak memiliki konsep yang jelas. Banyak substansi Undang-Undang Dasar 1945 itu yang akhirnya dirubah, diganti dengan aturan-aturan baru yang tidak sesuai dengan kesepakatan di mana pada waktu akan dilakukan perubahan atau amandemen itu tidak akan disentuh. Bangsa Indonesia ini juga nggak alergi terhadap perubahan, karena pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 itu juga memberi ruang untuk itu. Ya, cuma masalahnya perubahannya bagaimana yang harus kita lakukan, kan gitu. Keinginan untuk menyempurnakan seperti apa yang kita inginkan, kan gitu. Tadi pertanyaannya seperti itu. Tapi perubahan yang sekarang ini itu dasar hukumnya tidak jelas, prosesnya juga tidak jelas, tujuannya juga tidak jelas. Oleh karena itu saya menolak itu. Presiden Soekarno menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1959 hingga 1999, 40 tahun sudah Undang-Undang Dasar 45 digunakan sebagai landasan hukum Indonesia. Dan ketika induk dari semua undang-undang yang mengatur negara ini harus berubah, konflik pun timbul. Appoint them as ministers, commanders of the army. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Ketika itu mau disah, Bung Karno sendiri sudah mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu adalah undang-undang dasar yang undang-undang darurat, yang bersifat darurat dan kilat. Dan Bung Karno mengatakan, nanti kalau kita sudah dalam situasi yang lebih baik, kita akan menciptakan undang-undang dasar yang lebih baik dan lebih sempurna. Itu Bung Karno yang mengucapkan itu dalam posisi sebagai ketua PPKI. Pada era reformasi, pidato Bung Karno dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi rujukan dilakukannya amandemen. Karena dari semula pun sementara. Jadi sementara dan belum dianukan. Bahkan pada waktu diajukan ke PPKI aja, Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia, itu pasal 37 itu belum ada. Itu. Baru Mr. Iwa Kusmasanti, loh ini kok nggak ada pasal untuk mengubah undang-undang? Oh iya, lupa. Bismillahirrahmanirrahim.
berdasarkan ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 4/MPR/1993 tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 9. Namun dalam perjalanan sejarah Orde Lama hingga Orde Baru, Undang-Undang Dasar 45 masih dianggap sebagai landasan konstitusi yang ideal dalam sebuah negara. Sejak dari awal yang pertama saya sudah seharusnya diamandemen sejak dari dulu. Hanya oleh karena kekuasaan yang otoriter yang menganggap Undang-Undang Dasar itu sebagai sesuatu yang keramat yang nggak boleh dirubah. Dan ketika reformasi terjadi, Undang-Undang Dasar 45 ditambal sulam untuk memenuhi tuntutan akan perubahan. 37 pasal, pendek sekali, kemudian dibaca mungkin 1 jam selesai ya, dan banyak sekali bolong-bolong atau loopholes ya, yang menyebabkan sistem kita itu menjadi lemah. Ya. Misalnya presiden bisa dipilih kembali, ya, sehingga Pak Harto dipilih sampai 7 kali. Tidak hanya mengubah kekuasaan pemerintahan negara, amandemen juga dilakukan terhadap pasal-pasal lainnya. Dulu itu kursi DPR daerah maupun DPR RI itu 1/5, 20% otomatis diberikan teman-teman TNI dan Polri tanpa pemilihan umum. Kan aneh, Dewan Perwakilan Rakyat itu ada wakil tidak dipilih oleh rakyat, itu pun kemudian juga diperbaiki dengan amandemen. Penting sekali otonomi daerah. Ya. Sekarang kalau kita ke Indonesia, dari Papua sampai Tanah Rencong Aceh, dari Kaltim sampai Jawa Timur, ya, kita akan diberitahu oleh para anak-anak bangsa bahwa dengan otonomi daerah itu jelas bahwa negara kita ini bisa membangun lebih cepat lagi dan rakyat di daerah bisa merasakan nikmatnya berbangsa bernegara karena mereka bisa menggunakan sumber daya alamnya secara lebih memadai. Setelah melewati 4 kali amandemen, Undang-Undang Dasar 45 memiliki fungsi baru. Tetapi perubahan yang terjadi justru menimbulkan kontroversi. MPR itu mempunyai tugas untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, persoalannya adalah apakah kata menetapkan sama dengan merubah? Kan dua hal yang berbeda kan? Jadi seharusnya ketika itu, dan saya selalu katakan secara terbuka, seharusnya MPR itu cuma membentuk semacam satu komite. Namanya itu Badan Pekerja. Badan Pekerja itu sidang sepanjang 5 tahun. Ya. Badan Pekerja inilah yang kemudian menyiapkan berbagai draft atau rancangan pasal dan ayat mana yang akan diamandemen. Ya. Jadi tidak bisa lantas semuanya. Waduh, kalau semuanya nanti banyak yang keliru dan bisa kocar-kacir. Beberapa pihak menganggap Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen cacat karena tidak memiliki fondasi dan ideologi yang jelas. Doktrin yang mengenai kenegaraan yang kita anut adalah negara kesatuan. Tetapi melalui perubahan amandemen-amandemen, sekarang kita menyaksikan bahwa pemerintah daerah dengan otonomi daerah itu adalah pemerintahan yang bebas sama sekali. Yang dimana kita saksikan di dalam prakteknya, bupati dapat saja tidak memenuhi panggilan gubernur. Tanpa dasar yang kuat, tetapi saya selalu bilang, karena ini dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih, berlaku. Biarpun jelek, biarpun baik, biarpun banyak kekurangannya, ya berlaku. Appoint them as ministers, commander of the army. Kita akan melaksanakan amandemen keempat. Kita sebenarnya tak memiliki kewenangan apapun untuk mengesahkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45. Setelah disahkannya Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen pada tahun 2002, berbagai reaksi mewarnai masyarakat.
sisi substansi sebetulnya tidak sepenuhnya saya setuju. Yang tadi salah satunya yang pasal 33 ayat 4 ya, tambahan ayat 4. Apa tadi yang sebetulnya kemungkinan adanya modal asing untuk mengatur perekonomian Indonesia seperti itu. Jadi itu berarti berlawanan dengan pasal-pasal sebelumnya. Gue juga nggak sepakat ketika nanti ada penanaman modal asing dengan dilanjutkan amandemen jadi seenak-enaknya gitu loh. Gue juga nggak sepakat seperti itu. Cuma ya inilah PR kita dan pemerintah gitu loh. Ketika nanti mengamandemen, kita tidak asal-asal mengamandemen. Kalau masalah isinya sih udah banyak yang diperinci ya, seperti yang baru kan menjelaskan BPK ya, itu bagus sih kalau diatur dalam konstitusi. Tapi yang mungkin yang ada yang janggal menurut gue pasal 33 ayat 4 yang mengenai diperbolehkannya masuknya modal asing. Ya kita bisa nyontoh dari langkah Hugo Chavez, di mana dia semua industri itu dinasionalisasikan sama dia, itu aja sih. Itu hanya dimasukkan di almari, dikunci, kemudian ekonomi nasional itu dibuat semaunya sendiri, yaitu ekonomi pasar, ekonomi ala IMF, ekonomi tunduk pada Bank Dunia, ekonomi tanda WTO, ekonomi anti kapitalis, ekonomi komprador istilahnya. Penambahan ayat 4 terutama yang mengenai demokrasi ekonomi itu menyalahi atau menabrak ayat-ayat di atasnya, ayat 1, 2, dan 3 yang mengenai bumi, kekayaan negara yang terkandung di bumi, air, dan di dalam lautan itu adalah dimiliki oleh negara. Lantas muncullah ayat 4 bercerita tentang demokrasi ekonomi. Kalau demokrasi politik kekuatannya adalah mayoritas suara. Kalau demokrasi ekonomi kan kekuatannya mayoritas modal. Jadi masuklah unsur-unsur kapitalisme di dalam pasal 33 ayat-ayat yang baru itu hasil amandemen. Pasal 33 misalnya jelas-jelas di situ sudah sangat kapitalistis kan. Sangat kapitalistis. Dan saya ingin mengingatkan yang namanya Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu di dalamnya, kalau Anda merefer kepada Bung Karno yang merumuskan Pancasila 1 Juni, yang namanya Pancasila itu sangat sosialistis. Undang-Undang Dasar 45 asli itu adalah suatu rumus kenegaraan secara filosofi maupun dasar pengaturan negara dan pemerintahan yang paling membela rakyat bangsa Indonesia. Kalau itu dirubah akan bobol. Bobol itu akan ada kesempatan dari luar. Ketika konstitusi sebuah negara diutak-atik dalam proses perumusannya, tentu menjadi incaran banyak pihak yang berkepentingan. Saya pernah ikut menjadi anggota PAH 1 itu, memang proses penggantian Undang-Undang Dasar ini tidak lepas dari pengaruh atau intervensi dari asing ya. Nah ketika itu yang secara kasat mata itu, secara fisik itu hadir yang namanya Andrew Ellis ya, namanya Andrew Ellis yang mewakili National Democratic Institute ya, atau NDI, yang merupakan LSM asing yang dibiayai juga dari lembaga finansial asing gitu, untuk selalu mengikuti bahkan mempengaruhi proses penggantian Undang-Undang Dasar kita. NDI itu adalah LSM asing yang dibiayai oleh Amerika. Jadi tentu NDI membawa misi dari kebijakan strategis global Amerika di dalam dia mencoba untuk bisa memenuhi ya artinya kepentingan nasional Amerika sendiri di dalam menguasai kawasan Asia Tenggara ini gitu. Khususnya di Indonesia. Yang sekarang ini. Haryanto adalah salah satu anggota Panitia Ad Hoc 1 yang dibentuk untuk merumuskan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dia merasa
bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 syarat dengan kepentingan ekonomi asing. Haryanto bersama beberapa rekannya menentang amandemen. Amandemen yang ketiga itu, yaitu menyangkut masalah DPD, itu secara khusus pernah di briefing oleh Andrew Ellis ini di sebuah hotel di daerah Cikarang. Nah, jadi bagaimana supaya lembaga DPD merupakan lembaga Dewan Perwakilan Daerah ini menjadi komponen daripada MPR nanti bisa dipahami secara lebih baik oleh para anggota PAS 1, maka dari NDI ini yang diwakili oleh Andrew Ellis itu memberikan pembekalan ya katakanlah briefing ya, supaya nanti dalam proses pengambilan keputusan pada waktu sidang tahunan MPR itu bisa berjalan dengan baik. Selain itu, selama sidang-sidang PAS 1 itu memang Andrew Ellis itu selalu hadir di ruangan PAS 1, dan Ketua PAS 1 itu Saudara Yakub Tobing itu selalu intensif untuk berkonsultasi dengan Andrew Ellis gitu. Dan Andrew Ellis pun juga sangat aktif di dalam memberikan masukan-masukan dalam bentuk tulisan-tulisan gitu, kepada para anggota PAS 1. Makanya pasal 33 juga yang tadinya hanya terdiri dari 3 ayat menjadi 5 ayat, ya kan? Sehingga ayat 1 dengan ayat 4 itu terjadi semacam kayak tumpang tindih gitu loh, ya. Jadi saya kira itu karena ada kepentingan-kepentingan dari luar tadi. Namun Amin Rais menyangkal keberadaan NDI dan campur tangan asing dalam rapat panitia ad hoc 1. Jadi sekalipun bule-bule atau tidak bule, sama saja, kasih masukan boleh saja. Ya. Kemudian kita ini harus mandiri. Ya, karena itu Mas, kita nggak perlu takut sama asing. Kita jangan sampai menjadi xenofobia, yaitu yang asing mesti kita suudon, mesti jelek, belum tentu. Ya. Ini zaman di mana antar komunikasi antar bangsa di bidang perdagangan, finansial, eptek, tapi juga budaya, pendidikan tidak bisa dihindari. Tidak mungkin kita melakukan isolasi. Jadi tetapi ya boleh kita bergaul sampai ke ujung bumi dengan orang-orang asing itu, tapi kita harus jadi partner senior. Mereka jadi junior. Undang-undang sekarang ini merampok hartanya rakyat. Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen dicurigai oleh banyak pihak mendapat intervensi asing sehingga merugikan rakyat. Namun tidak hanya masalah campur tangan asing yang dipersoalkan. Berbagai pihak menilai Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen telah mengubah wajah Indonesia. Mereka nggak tahu desain, grand desainnya founding fathers itu bagaimana, atau kalau mau grand desainnya mereka sendiri bagaimana mengenai undang-undang itu. Apa dasar-dasarnya? Menyusun undang-undang itu kan ada dasar-dasarnya, seperti yang saya katakan itu, bahwa kekuasaan itu berasal dari yang diperintah dan bahwa kekuasaan itu batasi. Batasinya itu bagaimana? Itu kan ada prinsipnya. Di dalam penjelasan itu, sistem kenegaraan itu ada diatur di situ. Dan sekarang ini sudah dihapus semua. Ketika akan melaksanakan amandemen telah disepakati bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak akan diubah. Namun setelah amandemen terjadi, beberapa pasal dalam batang tubuh dinilai bertentangan dengan pembukaan.
Misalnya itu bahwa demokrasi itu sebetulnya demokrasi itu di Undang-Undang Dasar tidak ada istilah demokrasi, tapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, seperti itu. Itu artinya apa? Itu bukan one man one vote, tetapi itu musyawarah melalui wakil-wakilnya itu. Kita dari dulu itu adalah bangsa yang demokratis. Kita punya model-model demokrasi yang sudah kita lakukan sejak bangsa ini merdeka, ya. Ya, artinya demokrasi yang ada dan memang menjadi warisan daripada para leluhur kita itu adalah demokrasi yang berdasarkan pada asas musyawarah mufakat. Itu adalah demokrasi asli daripada budaya kita gitu. Bukan demokrasi yang hitung kepala, one man one vote, yang itu memang sengaja dipaksakan seperti yang sekarang ini. Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen juga telah mengubah sistem penyelenggaraan negara yang bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan itu dipertahankan, tetapi pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 2002 itu bertentangan. Terlampau banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Jadi umpamanya perubahan menjadi DPD, perubahan menjadi DPD jadi bikameral gitu maksud saya. Jadi kan ini kan, tapi DPD nggak dikasih kekuasaan apa-apa. Di mana yang tadinya MPR itu merupakan satu lembaga kekuasaan negara yang sifatnya unikameral menjadi bikameral, ya. Di mana lembaga MPR yang tadinya terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan utusan-utusan golongan, sekarang menjadi terdiri atas anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Memperbaiki daripada penyelenggaraan satu pemerintahan, tapi ini tidak jalan karena tidak tahu desainnya bagaimana, tidak tahu itu, tidak tahu bahwa begitu. Kalau buat saya memalukan, umpamanya dikiranya MPR itu adalah satu badan session. Bayangkan itu, MPR dihapus karena dikiranya itu MPR itu seperti di Inggris. Jadi memalukannya, tokoh-tokoh itu menyatakan wah nggak ada di dunia ini yang ada lembaga tertinggi kecuali di negara komunis. Oh ada, di Inggris itu ada. Oh, terus dijawab, Inggris kan monarki, di India juga ada, di Burma juga ada. Kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan: 1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Tidak hanya peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang dihilangkan, MPR juga tidak lagi membuat GBHN yang menjadi panduan pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Undang-Undang Dasar 2002 diberlakukan, ya kita tidak punya satu perencanaan yang komprehensif dan menyeluruh dari usaha-usaha untuk mencapai tujuan nasional, ya, seperti mana yang digariskan dalam GBHN. Sekarang ini hanya sifatnya tergantung dari visi misi siapa yang akan memimpin negara ini, ya kalau sekarang itu kepala negara atau pimpinan eksekutif negara ini adalah presiden, ya tergantung visi misi presiden. Jadi perjalanan bangsa ini sudah menjadi try and error. Kalau seandainya presidennya setiap 5 tahun sekali ganti, tentu visi misinya juga akan ganti.
appoint them as ministers, commanders of the army. Undang-Undang Dasar 45 merupakan konstitusi pertama Republik ini. Namun dalam perjalanannya, Undang-Undang Dasar 45 telah beberapa kali diganti dan tidak diterapkan. Proklamasi. Indonesia baru saja merayakan kemerdekaannya ketika Belanda kembali datang. Setelah Jepang menyerah kalah, Belanda segera ingin kembali menjajah Indonesia. Di samping agresi militer, ada perjanjian namanya Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville tahun 46 sampai 48. Itu kalimat pertama bunyinya Republik Indonesia dan delegasi Belanda sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat yang merupakan uni dengan negeri Belanda di bawah Ratu Belanda. Pemerintahan Republik Indonesia Serikat pun terbentuk. Undang-Undang Dasar 45 tidak bisa berlaku karena dianggap berbau Jepang. Dan Undang-Undang Dasar 45 pun diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Setelah Belanda ditarik, rakyat kita kan menentang itu negara boneka. Tadi itu karena itu bukan rakyat yang bikin, tapi tentara Belanda kan. Akhirnya RIS bubar, itu umurnya hanya 7 bulan itu. Desember 49 dibubarkan 7 Juli lah. Sehingga 17 Agustus 45 Bung Karno 7 Agustus 49 ya, 50 Bung Karno menyatakan kembali Undang-Undang Dasar 45. Kembali ke negara NKRI, negara kesatuan lah. Gitu sehingga umurnya 7 bulan. Karena itu dalam pidato itu Bung Karno bilang, kita alhamdulillah tidak pernah bikin ulang tahun RIS gitu. Karena terlalu pendek umurnya. Lalu maka menjadi undang dasar sementara yang bentuknya masih pemerintahan parlementer. Bung Karno yang sejak awal berniat menyempurnakan Undang-Undang Dasar 45 mengesahkan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 50. Dan sistem pemerintahan berganti dari presidensil menjadi parlementer. Ternyata dengan sistem pemerintahan parlementer yang didasarkan kepada dukungan multi partai itu tidak bisa menyelesaikan soal. Gitu. Karena di Indonesia kan timbul gejolak. Jadi begitu negara RIS bubar menjadi kesatuan, disambut dengan pemberontakan. Menyadari perlunya penyempurnaan Undang-Undang Dasar sementara 50, pemerintah membentuk Dewan Konstituante melalui pemilu tahun 1955. Jadi setelah terombang-ambing terus, kemudian pemilu 55 membentuk Dewan Konstituante untuk membuat konstituante tidak bisa berhasil, karena subversi kan jalan terus itu. Supaya pokoknya Indonesia kacau lah. Akhirnya dinyatakan keadaan darurat, Presiden melalui dekret Presiden itu menyatakan kembali Undang-Undang Dasar 45 atas nama rakyat Indonesia bunyinya. Dan akhirnya Bung Karno menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 45 adalah konstitusi yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Namun dalam implementasi pemerintahannya, Undang-Undang Dasar 45 tidak sepenuhnya dijalankan. Undang-Undang Dasar 45 sejak awal sudah dilanggar kok. Ketika Syahrir menjadi Perdana Menteri dalam pengertian parlementer, setelah terbentuknya BPKNIP ini dan diadakan pembaharuan, ya merubahlah konstitusi itu. Dan yang paling penting, salah satu keputusan dari BPKNIP nomor 5 itu mengenai pertanggungjawaban menteri-menteri. Dalam kabinet presidensial yang Bung Karno sebagai pimpinan pemerintahan itu kan menteri-menteri kan pembantu presiden, ya kan? Tetapi di dalam keputusan BPKNIP nomor 5 ini pertanggung jawab menteri-menteri kepada legislatif, kepada parlemen. Apalagi MPR nggak pernah terbentuk, belakangan juga
yang namanya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu baru sifatnya MPRS. Itu kan juga perlu dipertanyakan karena MPRS kagak ada klausulnya. Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, tetapi kok ada jabatan Perdana Menteri, meskipun namanya waktu itu kabinetnya bukan kabinet parlementer, tapi kabinet ministerial. Jadi undang-undangnya tetap adalah Undang-Undang Dasar 45 yang mengacu kepada suatu kabinet presidensial, tapi ada ministerial, sistem ministerial begitu. Setelah berganti era pemerintahan yaitu Orde Baru, Undang-Undang Dasar 45 menjadi konstitusi yang disakralkan. Namun tetap saja berbagai penyimpangan kerap terjadi. DPR menurut pasal 23 itu atau menurut penjelasan itu dalam hal menetapkan APBN, DPR lebih kuat dari pemerintah. Tapi dibuat DPR tukang stempel karena APBN kemudian dia bisa menetapkan utang swasta, utangnya konglomerat bisa dijadikan utang publik. Satu ini saja bahwa DPR hanya tukang stempel. Pada era reformasi, Undang-Undang Dasar 45 telah mengalami amandemen. Namun banyak pihak yang menganggap bahwa amandemen ini tidak sah menurut hukum. Kita sebenarnya tak memiliki kewenangan apapun untuk mengesahkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar yang sedang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 45 yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 45 itu didekret pada tanggal 5 Juli 1959, kemudian diberi format ketetapan presiden, diberi format Kepres, keputusan presiden nomor 75 tahun 1959. Kepres ini kemudian ditempatkan dalam lembaran negara nomor 150 tahun 59. Nah, dokumen yang berada di dalam lembaran negara tidak bisa dikeluarkan begitu saja, ada aturannya. Jadi yang harus dia tempuh lebih dulu membatalkan itu. Ya, dekret presiden itu sendiri kan sesuatu yang inkonstitusional. Artinya dia berlaku kalau ada yang mendukung. Kalau nggak ada yang mendukung ya nggak berlaku lagi. Buktinya kan kayak gitu. Beberapa pihak meragukan kekuatan hukum Undang-Undang Dasar 45 yang telah diamandemen. Situasi hukum yang tidak normal yang sekarang ini yang terjadi. Jadi karena ada undang-undang dasar yang masih eksis, tidak dibatalkan, ada undang-undang dasar yang diberlakukan baru. Jadi ada dua undang-undang dasar. Jadi situasinya menjadi tidak normal secara hukum. Karena sekarang saya mau bertanya, di dalam Sabta Marga TNI setia kepada Undang-Undang Dasar 45. Itu kan tidak ada kata-kata setia pada Undang-Undang Dasar 45 perubahan atau yang sudah diamandemen. Jadi itu bagaimana? Jadi ini menyangkut implikasi yang sangat luas, perubahan yang dilakukan tanpa prosedur yang benar. Cuma karena induknya sendiri nggak benar, nah mungkin itu sebabnya maka undang-undang di bawahnya itu sampai sekarang banyak yang belum disesuaikan. Karena induknya sendiri Undang-Undang Dasar yang ada sekarang yaitu Undang-Undang Dasar 2002 yang menggantikan Undang-Undang Dasar 45 itu masih terjadi pro kontra ya. Kadang saya setuju perubahan itu sifatnya bukan amandemen tetapi addendum. Addendum itu penjelasan pasal-pasal itu dilampirkan kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu seperti di Amerika itu addendum. Pasalnya masih ada perubahan, ada dikatakan itu ya tambahan. Filosofinya itu masih tetap. Sekarang ini filosofinya sudah nggak tahu karuan ini.
Nah karena itu Undang-Undang Dasar ini setelah mendapatkan perbaikan kemarin, mungkin masih ada kekurangan di sana sini, mengapa tidak diperbaiki lagi? Cuma jangan sampai terlalu tangannya gatal tiap kali memperbaiki, padahal tanpa perenungan yang panjang, tanpa kontemplasi yang komprehensif. Memang bangsa ini kalau membuat undang-undang, peraturan pemerintah dan lainnya kadang-kadang sudah sangat bagus, begitu sampai pada implementasinya itu kehilangan konsistensi, kehilangan wawasan, kehilangan komitmen dan lain-lain, sehingga agak kedodoran. Ya. Meski telah berjalan selama 6 tahun, perdebatan mengenai Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen terus berlanjut. Tidak hanya di kalangan elit politik dan hukum, namun juga masyarakat. Lo sepakat gak sih dengan amandemen? Kalau masalah amandemen, setahu gue ya, dari sejak terlepas dari amandemen keempat, kita kembali ke amandemen ke-1. Dari amandemen ke-1 itu, setahu gue, pemerintah belum mencabut dekret Presiden Soekarno, yang dimana dekret Presiden itu isinya mencabut Undang-Undang Dasar 1950 kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu ya. Jadi dari amandemen pertama pun itu sudah tidak sah, apalagi yang keempat. Nah kalau Bapak bisa memilih ya sekarang gitu, antara Undang-Undang Dasar 45 yang dulu gitu, yang pertama dengan yang sudah diamandemen, Bapak pilih yang mana? Kalau ternyata hasil amandemennya seperti ini, ya, hasilnya seperti ini, ya lebih baik kita nggak usah diamandemen. Liberalisme hasil pemilihan saudara.